Amin. Shalom, silakan duduk, saudara. Terima kasih, Pak Layan. Baik, saudara, apa kabar semuanya? Baik, luar biasa, amin. Ya. Semua karena anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan, supaya kita ada hingga hari ini. Saudara yang dikasihi, saya akan kembali melanjutkan khotbah saya yang dari 1 Januari, 3 Januari, dan hari ini tanggal 10 Januari melanjutkan tentang tema tentang memurnikan, ya, bagaimana Tuhan menguji atau memurnikan kehidupan kita. Saudara dikasihi, saya ingat sudah 2 hal saya sampaikan tujuan Tuhan memurnikan, menguji, mengizinkan pencobaan di dalam kehidupan kita, yaitu yang namanya dimurnikan itu pertama kita dibersihkan kehidupan kita supaya hidup kita lebih baik dan lebih berguna. Lalu yang kedua, supaya hidup kita berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara, hari ini saya mau share lagi sesuatu. Dimurnikan itu supaya kita menerima berkat Tuhan. Amin, saudara. Saudara itu diberkati Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang tidak diberkati Tuhan, waduh, repot saudara, ya, saudara. Semua orang rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada orang yang hidup di tengah dunia ini tidak merindukan berkat Tuhan, saudara. Dan itu sudah janji Tuhan. Dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Nah, salah satu tujuan Tuhan mengizinkan ujian pemurnian di dalam kehidupan kita adalah untuk memberkati kehidupan kita, saudara. Ikut Kristus itu memang mahal, saudara. Tetapi saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata firman Tuhan. Yesus yang berkata demikian. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Dia berjanji akan memberkati kehidupan kita, itu pasti terjadi. Jadi kalau kita sedang mengalami hal-hal yang yang memurnikan kehidupan kita hari-hari ini, saudara harus tetap bertahan. Saudara harus percaya bahwa di balik semuanya itu tujuannya adalah sebagai salah satu cara Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Saya percaya ini, saudara. Tinggal bagaimana kita mau bersabar menjalaninya. Yakobus 1 ayat 2. Coba buka firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 2. Ya, jika nanti setiap ayat yang saya sebut tolong ditampilkan, ya. Oke. Yakobus 1 ayat 2 bilang begini, saudara-saudaraku, boleh kita baca bersama-sama, 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, ini kan luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Saudara jangan lihat kata berbagai-bagai pencobaannya, jangan fokus di situ, saudara. Tapi fokuslah kepada kata bahagia, saudara. Menghadapi tantangan, menghadapi persoalan pun, sebagai orang percaya, kita harus menganggapnya sebagai sebuah kebahagiaan, saudara. Karena kebahagiaan orang percaya tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi atau apa yang sedang kita hadapi. Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh keadaan yang kita hadapi hari ini, lalu kalau keadaannya tidak baik-baik atau keadaannya tidak stabil atau keadaannya mungkin merugikan, kita akan merugikan hidup kita, lalu kita hilang bahagia. Oh, repot kalau begitu, saudara. Selagi ada Yesus sekali lagi, kebahagiaan orang percaya itu tidak ditentukan oleh keadaan yang sedang terjadi. Tetapi ketika dia melihat bahwa Yesus itu sumber kebahagiaan, sekalipun Tuhan izinkan kita ada dalam berbagai-bagai persoalan, pencobaan, kita harus tetap memandang hidup kita bahagia bersama dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan kita menurut orang lain atau kacamata kita pun tidak baik, tapi kalau kita memandangi bahagia yang diberikan oleh Tuhan, maka keadaanmu akan baik-baik saja. Nah, ini luar biasa. Dan tentunya di balik semuanya itu,
pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Saya mau share tentang 3 tokoh Alkitab ya, yang setelah diproses oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan, diuji dengan berbagai hal, saudara. Siapa yang tidak kenal Ayub? Ayub pasal 1 dikatakan dia orang yang saleh, takut akan Tuhan. Dia orang yang jujur. Artinya komplit. Bahkan saudara, hidupnya sebenarnya sudah ada dalam berkat Tuhan. Dia punya banyak ternak, ya kan? Dia punya anak yang cantik-cantik. Dia punya apa lagi? Tanah. Dia kehidupan. Dan yang lebih luar biasa lagi kan hidupnya jujur dan takut akan Tuhan. Ibaratnya itu sudah komplit kehidupan itu. Tapi apa yang terjadi ketika iblis datang? Nah, ini pelajaran ya. Kalau kita main salah satunya ini, saudara ya. Kita tidak perlu takut dengan iblis. Karena iblis kalau dia mau ganggu kita, sesungguhnya itu dia harus hidup dari Tuhan. Nah, jadi percayalah, kalau ada tantangan cobaan, semuanya Tuhan tahu. Dan memang Tuhan izinkan untuk memurnikan kehidupan kita, untuk menerima berkat. Iblis kan waktu mau datang mengganggu Ayub kan dia izin dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, bisa nggak iblis proses Ayub, menguji Ayub? Nggak bisa, saudara. Tapi karena Tuhan izinkan, oh silakan. Ya. Dan satu hal yang pasti, saudara, tanpa seizin Tuhan, iblis tidak bisa mengganggu Ayub. Tanpa seizin Tuhan, iblis kan tidak bisa membunuh Ayub. Tuhan bilang, silakan. Tapi satu hal, jangan kau ambil nyawanya. Artinya memang bahwa kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Lalu Ayub mengalami proses. Ternaknya, hartanya dirampok. Anak-anaknya pun akhirnya mati, saudara. Lalu dia sendiri mengalami sakit penyakit. Itu bukan keadaan yang mudah, saudara. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Di Ayub 1 ayat 21 dia mulai mengatakan begini, ketika mulai ada kejadian demi kejadian dalam kehidupan yang Tuhan izinkan. Dia dirampok, ternaknya habis, anaknya mulai mati. Dia bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Saudara perhatikan itu, saudara. Ayub menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupannya itu datangnya dari Tuhan. Dia yang memberi, dia yang mengambil. Bahkan dia katakan terpujilah nama Tuhan. Dalam situasi sulit seperti keadaan Ayub, saudara, tidak mudah untuk berkata seperti itu. Tidak mudah untuk berpikiran seperti itu. Iya, saudara. Kita baru kehilangan sedikit saja kan kadang-kadang kita sudah wah. Saya sudah menyaksikannya, tugas saya kemarin, saudara ya. Jangan terikat oleh apapun yang ada di dunia ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Setelah dia menyadari itu, Ayub mengambil respon untuk apa? Tidak menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang dia hadapi. Ini berkaitan, saya sudah sampaikan di awal tahun. Jangan pernah menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ayub membuktikan itu. Apa yang dilakukan Ayub? Imannya tetap teguh dan tetap memuji Tuhan. Sekalipun sudah tidak ada alasan lagi sebenarnya bagi Ayub. Ya. Kalau pikiran kita, kalau kita melihat, apalagi teman-temannya dan ya istrinya sendiri, kan udah tinggalkanlah Tuhanmu, kutukilah Tuhanmu. Bagi mereka sudah tidak ada alasan lagi untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi Ayub, dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Tetap teguh di hadapan Tuhan. Saudara, setelah melewati proses itu, iman Ayub diteguhkan. Iman Ayub semakin kuat. Bahkan Tuhan memberikan janji, hanya dari kata doamu saja di semuanya kuampuni. Coba bayangkan. Lalu setelah itu apa? Kehidupan Ayub dipulihkan dan diberkati. Amin, saudara. Iya.
Kekayaannya berlimpah-limpah, saudara. Ternaknya bertambah-tambah, bahkan 2 kali lipat. Keluarganya, anak-anaknya dikembalikan, saudara. Bahkan Ayub dikasih bonus, hidup sampai 140 tahun. Itulah berkat Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Dia menerima setiap proses Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi dia terima itu dengan iman yang tetap teguh, dengan iman yang percaya. Jadi sekali lagi, saudara, tanggal 1 saya sampaikan bahwa dimurnikan Tuhan itu bukan suatu hal yang menakutkan, saudara. Diproses Tuhan itu bukan hal yang menakutkan. Kenapa? Karena ada janji berkat Tuhan di balik semuanya. Amin. Kalau kita lulus, kalau kita bisa menyelesaikan dengan baik, saudara, ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Dari Ayub kita belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan buat apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, Abraham. Siapa yang tidak kenal Abraham, saudara? Ya kan? Bapak orang percaya. Itulah julukan Abraham. Nah, apa yang terjadi dengan Abraham? Tuhan izinkan juga ada ujian. Versinya sedikit berbeda dengan Ayub. Tapi ada hal yang kita bisa belajar. Abraham di Kejadian 22 ayatnya yang kedua. Abraham, Kejadian 22 ayat 2. Abraham itu diuji melalui anak yang dinanti-nantikan yang bernama Ishak. Waktu malaikat Tuhan datang berfirman, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Mungkin kita sudah mengerti atau sudah membaca kisah Abraham ini, saudara. Tapi ada hal yang kita harus pelajari dari tokoh Abraham ini, saudara. Sesuatu yang sudah dinanti-nantikan sampai umur 100 tahun. Seorang anak. Ya kan? Abraham memperoleh anak itu pada saat umurnya 100 tahun, saudara. Artinya sudah 100 tahun menjalani kehidupan. Baru dia menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu tiba-tiba setelah itu Tuhan sepertinya tanda kutip mau ambil kembali. Kalau bahasa kita, ini Tuhan tidak rela, Kak. Kan Tuhan yang memberi. Lalu tiba-tiba ada malaikat Tuhan datang. Ya, berfirman berkata kepada Abraham, ambil anakmu yang tunggal itu, saudara. Coba kalau saudara ada di pihak Abraham hari itu. Ada Abraham nggak di sini? Oh, nggak datang Abraham. Ada si Abraham, anaknya Pak Edwin. Kalau kita ada di dalam posisi Abraham hari itu, kita sudah menantikan sesuatu yang cukup lama. Lalu tiba-tiba Tuhan izinkan kita menerimanya. Lalu sekejap pula tiba-tiba Tuhan sepertinya meminta kembali. Saudara rela? Apa saudara ikhlas memberikannya? Belum tentu loh, saudara. Tapi dari Abraham kita belajar, saudara, kisah Abraham. Waktu dia mendengarkan suara Tuhan, ambil anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, untuk dipersembahkan. Berat iya, sulit iya, menyakitkan pasti iya, saudara. Apalagi tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Semua orang tua pasti akan menyayangi anak-anak. Mau anaknya model bagaimanapun, saudara, yang namanya tetap anak ya anak. Enggak ada itu namanya bekas anak. Itulah juga gambaran kita dengan Bapak. Kita ini anak-anak. Mau apapun keadaan kita hari ini, saudara, kita tetap anak Allah selagi kita percaya kepada Dia. Jadi jangan pernah berpikiran Tuhan tidak sayang dengan kita. Tuhan sangat sayang kita. Lalu
dalam pencobaan, jangan pernah berpikir Tuhan tidak mau lagi menerima kita. Tuhan pasti akan tetap menerima kita. Bahkan kalau kita menjalankan dia pun, dia tak akan kita. Karena dia tetap menganggap kita anaknya. Dan dia tidak ingin anaknya sebenarnya terhilang. Abraham sebenarnya tidak ingin juga, saudara. Anak yang dia sudah nanti-nantikan cukup lama itu, saudara, harus dipersembahkan. Tapi dari Abraham kita belajar. Ayat 12, Kejadian 22, Jess, tolong tampilkan. Apa yang Abraham lakukan? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadanya. Apa yang dilakukan Abraham yang kita belajar, saudara? Abraham memilih untuk hidup takut akan Allah. Dengan cara apa? Dia taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat malaikat Tuhan yang ayat 2 tadi, saudara. Untuk mengambil anaknya yang tunggal yaitu Ishak, membawa ke Gunung Moria untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham memilih untuk takut akan Tuhan. Dan saudara, pada akhirnya Tuhan punya alasan untuk memberkati Abraham menggantikan anaknya. Pada saat Abraham sudah mau menyembelih, ya, mempersembahkan anaknya, malaikat Tuhan datang. Jangan kau apa-apakan anak. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari Abraham kita belajar bahwa untuk menerima berkat Tuhan, kita harus hidup takut akan Dia. Amin, saudara. Amin. Sederhana, saudara, tapi kita harus praktek. 2021, kalau hidupmu mau diberkati oleh Tuhan, engkau harus hidup takut akan Tuhan. Dengan cara apa? Taat kepada semua perintah-perintahnya. Amin, saudara. Sejauh mana kita taat kepada firman Tuhan, terhadap janji Tuhan, terhadap perkataan Tuhan, sejauh itu juga Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Jadi proses pemurnian Tuhan itu, saudara, sekali lagi bukan untuk ditakuti, tapi kita hadapi, kita jalani bersama-sama. Dia pasti akan memberkati kehidupan kita. Ya. Yang pertama, lewat Ayub kita belajar untuk tidak menyalahkan keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan. Lalu lewat Abraham kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Dengan cara taat melakukan apa yang Tuhan firmankan atau perintahkan buat kita semuanya. Abraham tidak pernah berpikiran loh, di atas gunung itu ada kambing. Kalau kita mau coba bertanya-bertanya, kapan dinaikkan itu kambing? Kambingnya lewat mana? Ya kan? Bukan kambing, saudara, domba. Dombanya lewat mana? Kok tiba-tiba ada di gunung? Kalau kita berpikir lagi, jauh berpikir, oh mungkin dia sudah duluan naik. Tidak, saudara. Semuanya Tuhan sanggup sediakan. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul di dalam hati kita, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatunya di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, Dia sanggup menyediakannya. Abraham tidak pernah melihat domba itu. Abraham tidak pernah mendengar ada domba bisa naik sendiri ke atas gunung. Bahkan tidak pernah timbul di dalam hatinya Tuhan akan menyediakan domba di sana menggantikan anaknya Ishak. Tidak pernah ada dalam pikiran Abraham seperti itu. Tapi karena ketaatannya, karena hidupnya yang mau memilih takut akan Tuhan, semuanya Tuhan sediakan. Amin, saudara. Amin. Kalau kita lakukan seperti Abraham,
Tuhan pun mampu melakukan buat kita. Jadi sesungguhnya nggak ada alasan kita untuk khawatir, untuk terlalu takut menghadapi 2021 ini. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita semuanya. Lalu yang terakhir kita belajar satu lagi terhadap seseorang yang bernama Obed-Edom. Ya, kemarin di doa pelayan saya sempat singgung sedikit ini juga. Di 2 Samuel pasalnya yang ke-6, kisah Obed-Edom ini kita tahu bersama-sama ya, bagaimana Obed-Edom dan seisi rumahnya itu diberkati oleh Tuhan. Namun saudara, jangan lihat ketika dia sudah diberkati, lihat proses yang dia alami atau yang dilakukan, dijalani oleh Obed-Edom. Ya, kisahnya ketika tabut Allah dari Silo dipindahkan ke Yerusalem, saudara. Ya, mereka menggotongnya, mereka membawanya, saudara. Ya kan, anak-anak Abinadab. Ya, nah salah satu dalam perjalanan itu, Daud itu menari-nari di depan tabut Allah, saudara. Kaum Lewi mengangkat tabut Allah itu, saudara. Tapi apa yang terjadi di tengah perjalanan tempat peristirahatan? Ya, anaknya Abinadab bernama siapa? Levi biasanya tahu kita. Yang memegang tabut perjanjian itu, lalu Allah membinasakan dan membunuh dia. Siapa namanya? Wah, Ibu Evi. Usa. Iya kan? Usa itu hanya mencoba menggapai. Tapi itu Tuhan tidak kehendaki. Lalu akhirnya Tuhan membunuh Usa. Karena keteledorannya, saudara. Coba baca itu di 2 Samuel 6 ayat 1 sampai seterusnya. Saudara bisa baca itu, saudara ya. Iya, saudara. Hal-hal yang kecil, tapi di hadapan Tuhan gak bisa kita main-main, saudara. Kalau kita mau lihat, usahakan hanya cuma menggapai tabut itu. Itu pun pada saat lagi istirahat. Tapi di mata Tuhan itu teledor. Karena tidak boleh sembarangan. Melihat itu kan Daud kaget. Waduh, ini juga, ya kan? Akhirnya apa? Daud memutuskan, jangan dulu deh bawa ke tempat dia. Lalu diputuskan apa? Saudara, ditaruh di rumah Obed-Edom. Obed itu artinya hamba. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Sesungguhnya, saudara, Obed-Edom pun juga hari itu, saudara, ibaratnya begini, ngiri-ngiri sedap juga. Melihat keadaan apa? Usa mati hanya cuma menyentuh. Ini mau ditaruh di rumahnya. Tapi apa yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus? Akhirnya tabut itu ditaruh di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Dan apa yang terjadi, saudara? Selama tabut itu ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati, dia dan seisi rumahnya. Nah, dari Obed-Edom apa yang kita pelajari, saudara? Yang pertama, Obed-Edom itu mau membuka hatinya, bahkan membuka rumahnya. Untuk apa? Tabut itu ditaruh di situ, saudara. Ya. Gak mudah, saudara. Sudah menyaksikan ada orang yang tiba-tiba dibunuh Tuhan, ya, karena melanggar, karena keteledorannya. Padahal itu hal sepele mungkin, ya kan? Tidak mudah, saudara. Lalu mau menaruh tabut perjanjian itu di rumahnya. Itu tidak mudah. Tapi Obed-Edom, dia buka hatinya, dia buka rumahnya, dan Tuhan hadir di rumahnya. Tuhan hadir di kehidupannya. Saudara, saudara mau diberkati oleh Tuhan? Amen. Buka hati saudara untuk menerima Dia. Amin, saudara. Rumah saudara mau diberkati oleh Tuhan, buka rumah saudara. Kalau persekutuan, buka persekutuan. Amin. Hadirkan Kristus di rumah tangga. Kehadiran Kristus lah itu yang akan membawa berkat dan anugerah Tuhan. Obed-Edom dia buka hatinya, dia buka rumahnya.
tabut itu masuk dan ditaruh di tempat yang terbaik. Lalu apalagi kita bisa belajar, Obed-Edom itu adalah orang yang suka memuji, sekalipun dia bukan dari keturunan Lewi, saudara. Dia itu dari keturunan Bani Gad. Tetapi dia suka, dia termasuk dalam kawanan atau kumpulan pemuji. Di 1 Tawarik 15 ayat 18-20 kita bisa temukan di situ. Dia juga adalah seorang pemuji. Tentunya saat tabut Allah ada di rumahnya, Obed-Edom selalu menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mau hidupmu diberkati oleh Tuhan, engkau harus jadi pemuji penyembah Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Hadirat Tuhan akan turun dalam kehidupan kita. Kalau hadirat Tuhan memenuhi kehidupan kita, berkatnya pun akan mengalir atas kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi buatlah selalu alasan supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Obed-Edom dia lakukan, dia buka hatinya, ya kan, rumahnya, akhirnya ditaruh tabutnya. Lalu selama 3 bulan tabut itu ada di situ. Dia selalu memuji menyembah Tuhan karena dia termasuk barisan pemusik, barisan yang suka memuji menyembah Tuhan. Dan ternyata itu menyenangkan Tuhan. Lalu yang ketiga yang dilakukan Obed-Edom adalah dia selalu mau melakukan atau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan caranya Tuhan. Dia punya pengalaman melihat Usa yang teledor, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan caranya Tuhan atau apa yang Tuhan. Dari sini bahwa apapun yang dia melakukan tepat seperti apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan mau-maunya dia. Nah, hidup kita kan juga harus begitu, saudara. Kalau kita mau menerima berkat dari Tuhan, kita harus menjalani kehidupan ini sebagai seorang hamba, ya seperti kata Obed itu, seorang pelayan yang melayani tuannya sesuai dengan apa yang. Tapi kelakuan kita, mau-maunya kita, ya susah, saudara. Kalau kita mau berkat Tuhan, lakukan segala sesuatu, jalani kehidupan ini sesuai dengan kehendaknya, kehendak Tuhan, bukan lagi sesuai dengan kehendak kita. Yeremia 17 itu kan jelas sekali. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada. Tentang orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Sekali lagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau berkat Tuhan, hiduplah sesuai dengan kehendak. Jangan jalani hidup ini dengan mau-maunya kita. Cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Obed-Edom dia melayani. Dia memiliki hati yang melayani. Dan dia melayani Tuhan. Sepanjang tabut Allah ada di rumahnya, dia lakukan segala sesuatunya tepat sesuai dengan caranya Tuhan. Dia sudah tahu, dia punya pengalaman. Dan dia betul-betul melakukan segala sesuatunya selama tabut itu ada di rumahnya. Sesuai dengan Tuhan. Dan kita mencatat, dia dan isi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Makanya saya selalu katakan, Tuhan pasti akan memberkati hidup kita. Tinggal kita, saudara, hari ini. Apakah kita sudah menjadikan hidup kita layak dan pantas untuk diberkati oleh Tuhan? Kita belajar hari ini dari Ayub untuk bisa menerima keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Kita belajar dari Abraham, memilih untuk hidup takut akan Tuhan dengan taat menuruti perintahnya. Dan kita belajar dari Obed-Edom, selalu membuka hati. Ada lagunya kan, mari masuk,
masuk hatiku, ya Yesus. Saudara, ketika kita buka hati kita, saudara, Dia yang akan memenuhi hati kita. Dia bertahta. Apalagi kalau kita beri Dia tempat yang terbaik di dalam kehidupan kita, saudara. Dia yang memerintah atas kehidupan kita. Dan Dia juga yang akan memberkati. Buka hati, saudara. Selalu puji dan sembah Dia, saudara. Dan lakukan segala sesuatu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Maka kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dia berjanji kita tidak akan pernah berkekurangan. Dia berjanji Dia akan mencukupkan segala yang kita perlukan. Bahkan anak cucu kita tidak akan meminta-minta. Itu janji firman Tuhan. Percaya, itu pasti digenapi dalam kehidupan kita semua. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan takut menjalani proses pemurnian dari Tuhan. Karena di balik semuanya itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kita semuanya. Tuhan Yesus kiranya menolong dan memberkati kita semuanya. Amin buat firman Tuhan. Amin. Dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita naikkan satu pujian. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam, sekali lagi, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Dan sekali lagi, ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepas. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Segenap hatimu katakan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat cari hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Ku tak mampu sendiri, Engkau
Saya mau berdoa buat saudara. Saudara yang merindukan berkat Tuhan, mari engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sebelum kau menerima berkat Tuhan, engkau harus mempraktikkan firman Tuhan yang kau dengarkan. Terima setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Belajarlah untuk hidup takut akan Tuhan, dengan taat akan perintah-Nya. Buka hati saudara, puji dan sembah Dia, dan lakukan segala sesuatu sesuai dengan maunya Tuhan. Maka engkau akan diberkati. Tuhan, Engkau melihat kami yang merindukan berkat-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan memberkati kehidupan umat-Mu. Engkau berkati kami semuanya Tuhan. Sebab itu mampukan kami Tuhan Yesus menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Engkau temukan dalam kehidupan kami alasan demi alasan Engkau memberkati kehidupan kami. Biar Engkau temukan dalam hati kami hati yang rela Tuhan, menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Engkau temukan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus hati yang takut akan Tuhan. Engkau temukan dalam kehidupan kami hati yang taat Tuhan. Bahkan Engkau temukan dalam kehidupan kami adalah orang-orang yang selalu membuka kehidupan kami untuk Engkau bertahta. Kami adalah orang-orang yang suka memuji menyembah Tuhan, dan orang-orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami melakukan itu Tuhan, kami percaya Tuhan, berkat-Mu akan mengalir atas kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, Tuhan akan memberkati dan membuat berhasil semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat. Kami mengucap syukur buat firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.